Selamat pagi, nama saya Berdian. Di sini saya bersama Bernadetta, Safira, dan juga Mulia Antika akan mempresentasikan proyek kami, yaitu Mockup Project Case 3. Di sini skenario-nya dapat dilihat di sini. Kemudian untuk data waktu proses, di sini ada waktu antar kedatangan, tutup atas dan tutup bawah dalam satuan detik, dan juga data untuk uji proses preset, restart, dan juga inspeksi dalam satuan detik. Kemudian untuk distribution fitting, kami melakukannya dengan bantuan software EasyFit untuk mendapatkan parameter yang dibutuhkan. Dan juga di sini kami memilih distribusi beta untuk waktu antar kedatangan material, proses preset, restart, dan juga inspeksi. Di sini kami mendapatkan parameter untuk batas atas dan batas bawahnya. Kemudian ada asumsi model. Yang pertama ada kapasitas dan juga jumlah unit. Untuk box packing, kami asumsikan kapasitasnya sejumlah 100 kardus, dan juga loading zone, kapasitasnya kami asumsikan 3 kardus, panjang Q tutup atas dan juga tutup bawah, panjangnya kami asumsikan 5 meter. Selain itu kami asumsikan semuanya kapasitasnya 1 unit. Untuk selanjutnya yaitu waktu proses, di mana mesin jepret 0,7 menit, mesin box bagus 3 menit, packing 0,5 menit, kecepatan resource sebesar 50 mpm. Kemudian waktu perpindahan material disesuaikan pada masing-masing mesin. Untuk jarak pad network, kami asumsikan jarak antar node sebesar 5 meter. Kemudian adanya proses tambahan. Untuk montase yang tidak lulus inspeksi, kami akan asumsikan akan dikembalikan ke mesin cooling untuk dilakukan perbaikan, dan juga selanjutnya mengikuti proses seperti sebelumnya. Selanjutnya ada asumsi pergerakan dari resource, di mana pergerakan resource hanya memindahkan barang tanpa melakukan proses combine dan juga memisahkan. Kemudian yang terakhir ada penggunaan combine dan per 100. Ini dilakukan untuk menggabungkan dan memisahkan montase. Berikut merupakan kondisi awal layout simulasi. Berikut adalah location kondisi awal. Terdapat 13 lokasi. Yang pertama ada mesin jepret, tutup bawah Q, tutup atas Q, mesin preset, mesin juice tirade, mesin cooling, inspektor, box bagus, packaging, loading zone, warehouse, box JP, dan box JP full. Lalu terdapat entity sebanyak 7, yakni tutup atas, tutup bawah, montase, montase reject, finish good, kardus, dan montase full. Next. Berikut adalah path network dari kondisi awal. Terdapat 2 net. Yang net pertama yakni dari mesin jepret box JP ke box JP full, lalu ke mesin preset yang akan dilintasi oleh worker 1. Lalu pada net 2 dari box bagus, packaging, loading zone, dan warehouse yang akan dilintasi oleh worker 2. Next. Lalu berikut adalah processing kondisi awal dan variabel kondisi awal. Terdapat incoming, WIP, rejected, completed, stok di gudang. Next. Lalu berikut adalah analisis hasil simulasi kondisi awal. Terdapat data hasil rata-rata location kondisi awal. Next. Lalu ada data hasil location state multi dan location state single. Next. Juga terdapat hasil resource dan hasil resource state. Next. Lalu terdapat hasil entity activity dan entity state. Nah, ini merupakan hasil output dari variabel. Dapat dilihat pada bagian atas merupakan hasil variabel rata-rata sama 10 kali replikasi. Dan yang bawah merupakan rincian hasil output packing yang digunakan sebagai validasi. Di mana hasil yang didapatkan itu sebesar 11 unit dan relatif sama. Hal ini dikarenakan karena waktu simulasi yang kurang panjang dan adanya asumsi waktu tunggu yang relatif konstan yang menyebabkan gap yang dihasilkan itu mengecil. Next. Dan ini merupakan hasil dari validasi model untuk kondisi awalan, di mana H0 itu merupakan tidak ada perbedaan men antara output packing kondisi aktual pada case dan output kondisi awal pro model, dan H1 merupakan adanya perbedaan men antara output packing kondisi aktual pada case dengan kondisi output kondisi awalan pro model. Nah, di sini dapat kita peroleh hasil bahwa p-value itu lebih besar daripada alpha, sehingga dapat diperoleh kesimpulan terima H0 atau gagal tolak H0. Jadi, kesimpulan yang diambil adalah nilai output
aktual sama dengan nilai output kondisi awalan, sehingga dapat dilakukan proses perbaikan dari model untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Next. Dan ini merupakan kondisi layout usulan yang kita simulasikan, di mana kita akan menambahkan lokasi dummy untuk memisahkan combine di dalam mesin cooling. Next. Nah, ini merupakan location kondisi usulan yang dapat kita lihat di dalam slide. Lalu untuk resource-nya sendiri, kita hanya akan menggunakan satu resource saja. Dan untuk entity kondisi usulan itu sama dengan entity kondisi awalan. Next. Dan untuk interface pada path network, untuk kondisi usulan hanya digunakan pada box bagus, packaging, loading zone, dan warehouse. Dan untuk processing kondisi usulan ini, kita dapat lihat bahwa adanya tambahan lokasi dummy yang digunakan untuk memisahkan muntanse di mesin cooling agar tidak mengalami bottlenecks, dan juga tidak ada box JP yang seperti di kondisi awalan. Next. Nah, ini merupakan hasil simulasi kondisi usulan pada rata-rata location. Next. Dan ini merupakan hasil rata-rata dari location state multi dan hasil location state single selama 10 kali replikasi. Next. Dan ini merupakan hasil resource states dan hasil resource. Next. Selanjutnya adalah hasil entity activity dan hasil entity stage. Next. Selanjutnya adalah hasil variabel, untuk yang atas adalah hasil rata dan yang bawah adalah hasil secara keseluruhan. Next. Selanjutnya adalah hasil validasi model, di mana H0 berarti output usulan sama atau lebih buruk daripada output awalan. Dan untuk H1 adalah output usulan lebih baik daripada output awalan. Dan dari hasil t-test didapatkan nilai p-value kurang dari alfa atau berarti telah 0. Sehingga dapat disimpulkan nilai output usulan lebih baik daripada output awalan. Next. Selanjutnya adalah perbandingan. Untuk yang pertama adalah resource dan Edward. Pada kondisi awal terdapat 2 orang, namun berubah menjadi 1 orang. Dan untuk Edward, pertamanya adalah 2 alur, berubah menjadi 1 alur. Selanjutnya adalah pada mesin jepret dan mesin preset. Pada awalan terdapat box yang menggabungkan 100 muntanse, namun box itu dihilangkan karena ada pendekatan antara mesin jepret dan mesin preset. Dan untuk awalan, waktu prosesnya dari 0,7 diubah menjadi 0,3. Selanjutnya pada mesin cooling dan mesin inspektor, pada awalan tidak ada proses penggabungan satu unit, namun setelahnya tak ada proses penggabungan, dan pada awalan tidak ada entity dummy, namun setelahnya ada lokasi dummy antara mesin cooling dan mesin inspeksi yang digunakan untuk memisahkan muntanse. Selanjutnya adalah perbandingan antara hasil output pro model, di mana awalan outputnya adalah 11 unit, berubah menjadi 19-20 unit. Untuk entity mesin jepret, awalannya ada 1.372 unit, menjadi 2.204,9 unit. Untuk operation awalan adalah 2,48%, menjadi 6,75%. Dan untuk part occupied awalnya ada 92,54%, menjadi 94,64%. Next. Sehingga dapat disimpulkan pada kondisi awal hasil rata-rata outputnya adalah 11 kardus, dengan hasil validasi adalah terima H0, yang berarti nilai output aktual sama dengan nilai output kondisi awal. Oleh karena itu dilakukan perbaikan dengan pendekatan jarak antara mesin jepret dan mesin preset, sehingga menyebabkan pemindahan tidak memerlukan pekerja satu. Selain itu dilakukan perubahan juga pada mesin cooling dengan jumlah 100 unit, dengan hasil rata-rata menjadi 19,2 kardus, dan hasil validasinya adalah tolak 0, yang berarti nilai output kondisi usulan lebih baik daripada nilai kondisi awalan. Next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.